Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Dalam rangka mengembangkan minat mahasiswa dalam berwirausaha, berbagai program dan wadah telah dibuat oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Mulai dari adanya program mahasiswa wirausaha atau PMW, program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan berbagai organisasi kemahasiswaan yang menyediakan peluang untuk mahasiswa bisa berwirausaha. Hal ini tentunya membuka peluang yang sangat besar bagi mahasiswa untuk bisa berwirausaha dan mengembangkan karya-karya mereka. Peluang itu salah satunya dimanfaatkan juga oleh salah satu mahasiswa yang berasal dari program studi S1 Akuntansi, yaitu Niluh Miswa Melania Putri. Halo Miswa, apa kabarnya? Baik. Baik hari ini ya, nggak ada kesibukan lain kan ya hari ini ya? Udah free. Oke, dikhususkan untuk bincang kita hari ini di Bincang Undiksa. Oke, boleh tahu nggak sih, kan tadi kita menyinggung soal mahasiswa yang berwirausaha. Dan pastinya Miswa kita undang karena Miswa punya usaha dong ya. Boleh dikenalin nggak sih nama usahanya apa dan apa yang Miswa buat gitu? Perkenalkan, saya Niluh Miswa Melania Putri. Saya pemilik usaha Kejora Flower Singaraja. Itu bergerak di bidang floris, jadi merangkai bunga. Nah, kita kebetulan baru buka toko di Jalan Sadewa, Kak, di belakang kampus. Oke, di belakang kampus Undiksa. Ya. Jadi untuk mahasiswa Undiksa, kali aja ada yang mau ngasih surprise buat pacarnya. Atau untuk hari-hari tertentu, atau untuk ya sekadar mau ngasih bunga aja gitu ya, boleh mungkin nanti lancong ke store-nya Kejora Floris gitu. Boleh diceritain awal mula Miswa tertarik untuk buat usaha di bidang floris ini gimana sih? Nah, awalnya tuh tahun 2016 waktu saya SMA, karena saya SMA ya di Denpasar, jadi itu tuh cuma buat iseng-iseng aja. Awalnya nggak langsung bunga seger, kita awalnya tuh buatnya dari bunga kertas, Kak. Nah, waktu itu masih zamannya bunga kertas dan ternyata laku. Teman-teman banyak yang suka, akhirnya terus deh difokusin untuk usahanya ini. Oke, nah itu kan awal mulanya dari SMA jadi ya, karena waktu itu trennya bunga kertas. Dari mana ketertarikannya untuk, kan biasanya kalau siswa-siswa SMA itu ya fokusnya untuk jalan nongkrong-nongkrong gitu ya. Kenapa Miswa kepikiran untuk buat usaha ya di bunga kertas itu sendiri? Ngikutin zaman aja pada kala itu atau gimana? Untuk ngisi waktu luang dan nambah-nambah uang jajan. Kebetulan sebenarnya Kejora ini yang punya 2 orang, saya sama adik saya dari prodi S1 Manajemen. Nah, jadi kita berdua tuh di Denpasar tuh kan stay-nya cuma berdua, orang tua udah duluan pindah ke sini. Jadi buat nambah-nambah uang jajan, terus nambah-nambah waktu luang itu loh, Kak. Pulang sekolah nggak ada kegiatan, jadi kita buat bunga gitu. Oke, bagus banget ya manfaatin waktunya itu dengan cara buat usaha luar biasa. Nah, untuk belajarnya sendiri dari mana? Karena kan untuk buat bunga dari kertas pula itu kan ya nggak semua orang bisa ya, harus orang-orang yang punya kreativitas tertentu saja gitu. Dari mana belajarnya? Untuk belajarnya kita awalnya tuh bener-bener otodidak dari YouTube. Terus sekarang tuh udah banyak banget kan di sosial media cara-cara tutorial tuh gampang banget nyarinya. Kita belajarnya otodidak aja, Kak. Belum ada ikut kursus-kursus gitu. Oke, nggak ada ikut kursus atau kelas tertentu gitu ya untuk buat bunganya, emang otodidak dari YouTube aja gitu. Atau mungkin sekarang kan udah canggih, udah bisa lihat di sosial media, banyak lah ya referensi yang bisa didapatkan. Nah, tadi kan di Denpasar awalnya bunga kertas, terus pindah ke Singaraja, buka toko floris gitu ya, itu bunga segar. Gimana ceritanya kok bisa dari bunga kertas ke bunga segar gitu? Nah, awalnya itu kan di Denpasar karena bunga kertas itu bahan bakunya di sana termasuk murah ya, Kak ya. Nah, untuk di Singaraja sendiri nggak ada yang jual bahan bakunya, dan kalaupun kita datengin dari Denpasar itu harga bahan bakunya lumayan. Akhirnya kita mulai banting setir ke jual bunga segar karena ngelihat potensi pasarnya di sini juga lumayan. Waktu itu kan belum terlalu banyak ya florisnya. Makanya akhirnya kita oke deh jual bunga segar aja, dan ternyata bunga segarnya juga banyak peminatnya di sini, Kak. Oke, nah untuk bunga segarnya sendiri biasanya kamu dari mana tuh dapetin stoknya? Untuk bunga segarnya sendiri kadang dari Malang,
atau enggak dari Bandung datangnya. Oke, tapi dari Bali ada juga nggak sih? Ada sih dari Bedugul gitu Kak, tapi dia kalau dari Bedugul itu musiman, nggak setiap hari bisa stok dia. Oke, jadi itu mungkin alasan kenapa harga buket bunga itu lumayan harganya gitu ya. Kalau kita bilang mahal sih enggak ya, cuma ya tergantung sekarang bunganya kalian pilih bunga apa dulu. Ada bunga impor sama lokalnya. Benar, karena biaya pengiriman di perjalanannya itu gitu ya. Nah saat ini kan Miswa masih duduk di bangku kuliah ya, meskipun semester 8 seharusnya kan ini masa-masa fokus untuk nyusun skripsi gitu ya, untuk akhirnya. Itu nggak keganggu memangnya proses pembelajarannya dengan buka usaha ini? Sebenarnya waktu kuliah kan sebelum kita buka usaha ini dari masih semester 2 itu, kita keganggu sih, lumayan agak susah ngatur waktunya, apalagi pas kuliahnya offline. Jadinya kita ngutamain itu kuliah dulu kan yang pertama. Kalau misalnya bisa ngambil, baru kita ambil orderannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya nggak ngambil gitu jadinya. Tapi karena kemarin kita online kuliahnya, jadinya masih bisa-bisa aja ngambilnya sambil Zoom, sambil buat bunga. Oke, sambil Zoom, sambil buat bunga. Berarti nanti ibu bapak dosen kalau nyuruh on cam, jangan-jangan Miswa lagi rangkai bunga gitu ya, sambil gitu. Tapi pinter sih berarti manfaatin waktunya, tapi tetap diikuti kan ya, pembelajarannya gitu. Jadi ya nggak ditinggal hangout atau kemana gitu, di tanggalnya kerja gitu, produktif sekali. Nah, kenapa milih usaha florist? Kan masih banyak nih peluang-peluang usaha lain, mungkin di bidang kecantikan gitu kan, cewek-cewek gitu ya. Kenapa florist? Oke, sebenarnya dulu waktu buka usaha pertama itu nggak langsung ke bunga sih Kak. Pertama itu jualan kayak tas, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata itu kayak susah perputaran modalnya kan. Dan kita harus stok barang juga, modalnya susah, terus stok barang juga, pembeli juga nggak terlalu banyak. Akhirnya karena suka ngerangkai, akhirnya jualan lah bunga gitu. Dan ternyata itu udah potensial banget di kalangan remaja sekarang kan, untuk UP udah ngasih bunga. Kalau zaman dulu kan cuma wisuda aja ngasih bunganya, sekarang UP ngasih bunga, sidang ngasih bunga juga gitu. Jadi apa-apa sekarang sebenarnya pakai bunga juga. Pakai bunga. Oke, berarti bisa dibilang apakah usaha ini berarti sifatnya nggak musiman ya? Enggak. Oke. Jadi kalau misalnya kayak sekarang tuh, sebenarnya kalau dibilang musiman, ada musimnya. Hari Ibu udah pasti rame, Valentine udah pasti rame, wisudaan udah pasti rame. Cuma setiap hari ada aja Kak orderannya. Ada aja orderannya. Oke, boleh tahu nggak sih modal awal kamu untuk buka usaha ini tuh berapa dulu? Percaya nggak percaya, cuma 100.000. 100.000 aja untuk beli bahan baku dan itu untuk beli bahan baku, itu pun untuk beli alat-alat kayak gunting sama lem tembak gitu. Kertasnya murah banget soalnya di Denpasar. 100.000 itu udah cukup untuk buat 2 buket termasuk beli alat-alat. Oke, jadi modal awal 100.000 sampai akhirnya ditekuni sekarang udah punya store ya, sampai gitu ya. Mungkin nanti kalau store-nya sekarang mungkin masih kecil, nanti bisa makin besar lagi gitu, luar biasa. Nah, keuntungan yang kamu udah peroleh mungkin kalau bisa dikasih nih kisi-kisinya sedikit, berapa sih karena sampai bisa buka store loh di Singaraja, berarti kan luar biasa, boleh tahu nggak? Untuk online itu sekitar 4-5 jutaan sebulan Kak. Tapi kalau misalnya udah wisuda itu penghasilannya bisa 2 kali itu. Oke, kalau udah hari Ibu, hari-hari tertentu itu bisa naik lagi omsetnya. Berarti hari biasa aja 4-5 juta omsetnya per bulan. Itu keuntungan bersih apa kotornya? Itu udah sama kotor sama bersihnya sih Kak. Kalau untuk bersihnya mungkin sekitar 2 jutaan, 2,5 dapat Kak. Dengan sistem kita yang online, di rumah nggak bayar kontrakan gitu, jadi masih bisa nabung dan masih tinggal sama orang tua juga kan. Jadi untuk bekal tuh untuk bisa sendiri kan. Jadi untuk kayak kontrakan gitu kan kita nggak bayar, bisa jadi uangnya dipakai nabung. Oke, ada perbedaan nggak sih penghasilan kamu ketika sebelum pandemi dan sekarang sesudah pandemi itu? Ada Kak, tapi sebenarnya karena dulu waktu offline kan, waktu sebelum pandemi itu, jadi kita nggak sebanyak waktu online. Soalnya kan kita ngambil orderannya tergantung jadwal kuliah. Bener. Kalau saya jadwal kuliah pagi, adik saya jadwal kuliah sore, ya gantian ngerjain bunganya. Tapi karena waktu online jadinya lebih tinggi sih penerimaan untuk pemasukannya. Tapi dapat juga waktu pas bulan Maret, itu kan awal Covid, Maret, April itu sama sekali nggak dapat jualan. Bener-bener nol. Oke, tapi untungnya waktu itu masih belum ada store-nya ya. Jadi nggak terlalu kerasa. Iya, nggak terlalu kerasa gitu ya. Oke, nah lalu untuk
kesulitan yang selama ini kamu hadapi mungkin selama menjalankan usaha ini, apalagi sambil kuliah, pasti banyak dong ya rintangan-rintangan selain manajemen waktu yang susah, pasti banyak hal juga. Apa sih kalau boleh tahu kesulitan yang kamu hadapi? Kesulitannya mungkin itu dia di bahan baku, karena kadang bunga datang tuh ada yang rusak gitu-gitu, sedangkan customer udah mesen, kita kan di sini jadinya bingung nyari bunganya. Terus kesulitan lainnya tuh kayak kita sekarang lagi berusaha untuk masuk ke pemerintahan Kak, untuk kayak bunga papan kayak gitu-gitu. Kita lagi berusaha untuk ngikutin tender gitu Kak. Tapi sekarang masih sulit sih untuk masuk itu karena belum ada NPWP dan lain-lain, masih ngurus gitu Kak. Oke, masih proses. Jadi itu kesulitannya, itu aja yang kamu kesulitan. Nah, untuk promosi, gimana nih cara promosi yang kamu gunakan? Untuk promosinya kita pakai Instagram aja Kak, Instagram sama pakai WhatsApp aja, nggak ada pakai akun-akun yang lain. Oke, nggak ada endorse seseorang gitu? Kalau endorse ada sih, pakainya tuh cuma selebgram yang di Buleleng aja, karena kalau pakai selebgram dari luar Buleleng susah sih kita ngirim bunganya Kak. Iya gitu. benar, riskan juga riskan, gitu ya. Jadinya kan biar targetnya tuh Buleleng semua. Tadi apa namanya waktu kita ngobrol, Miswa kan sempat nyinggung kalau di Fakultas Ekonomi, fakultasnya Miswa itu ada wadah mahasiswa wirausahanya itu. Apakah hal itu membantu juga untuk Miswa bisa mengembangkan usaha yang Miswa punya? Iya benar-benar membantu karena di sana tuh kita diajarin gimana untuk mengelola usaha Kak. Mulai dari gimana perputaran uang, kayak kita ngatur modal itu gimana, untuk ngatur pemasukan pengeluarannya, terus kita diajarin kayak untuk promosinya seperti apa, menggunakan strategi apa aja, di situ kita diajarin dan benar-benar terbantu banget. Selain itu pihak kampus juga kadang mesen bunganya di kita gitu. Dari FE sendiri udah jadi langganan. Udah jadi langganan. Dan tadi juga Miswa sempat bisik-bisik sebenarnya di Undiksa sendiri banyak banget ya mahasiswa yang banyak banget yang udah punya usaha gitu Kak, dan udah pada jalan-jalan usahanya. Iya, luar biasa. Nah, tadi kan Miswa sebut bahwa usahanya ini dijalankan 2 ya sama adik. Nah, sampai saat ini apakah udah ada mempekerjakan orang atau masih fokus berdua aja ngurusin? Karena sekarang udah ada toko, jadi kita udah ngajak 1 orang pegawai, tapi paling baru mulai kerjanya itu minggu depan sih Kak, karena baru open kan. Iya, baru buka juga. Jadi mungkin bisa lancong ya ikut ke Jora gitu. Nah, cara kamu untuk mengatasi persaingan, karena florist kan sekarang di Singaraja dulu mungkin masih jarang ya, tapi sekarang udah lumayan nih banyak juga yang ngelirik usaha yang satu ini. Gimana cara kamu ngatasinnya? Untuk ngatasinnya itu kita yang penting pertama kita pertahankan kualitas Kak daripada kuantitas. Jadi kalau misalnya bunga jelek, kita lebih baik nggak ambil orderan. Walaupun stok kita banyak gitu ya bunganya. Jadi kita lebih baik nggak ambil orderan, kita utamain dulu kualitasnya, seberapa kita bisa ambil, segitu aja kita ambil. Terus untuk florist sendiri sebenarnya itu kan bergerak di bidang seni ya Kak. Setiap orang punya style, punya seleranya masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanya, ini tuh persaingannya ketat atau nggak sih? Sebenarnya sih nggak ya Kak. Karena rangkaian saya dengan florist lain belum tentu sama. Setiap orang yang kerangkai itu beda hasilnya gitu Kak. Oke, tangan orang beda-beda gitu ya. Jadi bukan florist aja. Kalau kita masak aja kan bisa, masakannya sama, rasanya pasti beda. Oke, jadi itu caranya mengatasi persaingan. Rencana ke depan apa sih yang Miswa punya? Mungkin sekarang kan udah buka store. Ada rencana ke depan lain nggak yang Miswa punya? Semoga aja kejuaraannya ke depannya bisa buka store yang lebih besar, terus bisa memperkerjakan pegawai dengan yang lebih banyak gitu sih Kak. Oke, pengen buka cabang di daerah lain mungkin? Kepengen, tapi sabar dulu satu-satu. Kalau untuk saat ini di mana aja kalau boleh tahu? Sekarang masih di rumah aja di Bungkulan sama di Sahadewa. Di Sahadewa. Oke, jadi itu ya di store-nya di Sahadewa sama di rumah berarti yang di Bungkulan. Oke, terakhir mungkin sekaligus closing statement Miswa, apa sih sebenarnya pentingnya wirausaha muda bagi generasi muda? Nah, sebenarnya untuk wirausaha muda untuk generasi muda itu benar-benar penting karena kedepannya populasi manusia itu kan bakal banyak ya Kak ya, otomatis lapangan pekerjaan bakal semakin sempit. Nah kalau nggak kita sekarang yang mulai, siapa lagi gitu. Bener, itu aja? Ya. Oke, thank you banget Miswa sekali lagi sudah mau hadir, semoga lancar terus usahanya. Terima kasih banyak, dan juga semoga makin banyak nih generasi-generasi muda sahabat Undiksa di luar sana yang terinspirasi gitu ya. Sebagai generasi muda, jangan mau menunggu pekerjaan datang ke kita. Tapi gimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk
diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-like dulu dan juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada saran, masukan, ataupun mungkin pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan pastinya karena ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, protokol kesehatan jangan sampai dilupakan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni.